Sebelum kita dengarkan pertanyaan-pertanyaannya, mungkin ada beberapa hal sebagai tambahan-tambahan penting dari kajian kita 2 hari yang lalu dan masih seputar kajian tentang bid'ah. Antara lain misalnya ada sebuah hadis juga selain kullu bid'atin dhalalah yang selalu didengung-dengungkan dan hadis itu sahih, tetapi ada kaidah menyebutkan nassun sahih wa fahmun khati'un li nassun sahih. Nasnya atau hadisnya sahih, pemahamannya yang tidak sahih terhadap nas tersebut. Jadi kita tidak mempermasalahkan nasnya, yang kita permasalahkan fahamnya, pemahaman terhadap nas itu. Di antara nas-nas yang disalah pahami atau digagal pahami selain kullu bid'atin dhalalah, ada juga kemarin juga sudah kita baca hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ada juga hadis yang menyebutkan man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu juga pasti antum-antum dan kita semua sering mendengarnya dari beliau-beliau sebagai dalih untuk menyalahkan amaliyah kita di Nahdlatul Watan. Bukan hanya di Nahdlatul Watan dan amaliyah kita saja, bukan hanya amaliyah kita, amaliyah NW dan NU, tapi amaliyah hampir lebih dari 95% dari umat Islam di seluruh dunia. Apakah hadis itu man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa kata Nabi membuat hal baru fi amrina, dalam urusan kita atau urusan kami ini, yaitu urusan agama, hadza ini ma laisa minhu, yang tidak berasal darinya atau yang tidak punya dasar darinya, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Itu hujjatan alaihim, bukan hujjatan lahu. Dalil itu sebenarnya bukan dalil untuk membenarkan mereka, tapi justru membenarkan kita. Kenapa? Karena di situ ada yang lupa mereka renungi, yaitu ma laysa minhu. Kalau hadisnya begini misalnya, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa radd. Baru, barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan kami, maka ditolak. Itu enggak masalah. Bagi mereka itu sudah kuat sekali. Tapi kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan kami, urusan agama ini, ma laysa minhu, yang mana hal baru itu tidak punya dasar darinya, yang tidak berdasar padanya, tidak memiliki akar yang nyambung kepadanya atau yang berakar darinya. Seperti kemarin kita bahas agama Islam laksana buah jeruk, tidak nyambung, tidak ada sangkut pautnya dengan akar yang ada dalam agama Islam. Itulah yang raddun, fahuwa raddun, maka ditolak. Berarti kalau pakai kaidah mafhum mukhalafah namanya ya, sebaliknya kita tulis berarti begini, kebalikan dari redaksi hadis itu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu, bukan ma laysa minhu. Ma huwa minhu fahuwa laisa birad, atau laisa raddan, atau fahuwa maqbul. Kita bilang barang siapa mendatangkan atau membuat hal baru dalam urusan agama ini, urusan kami ini, yang memiliki dasar darinya, maka itu tidak ditolak. Ma huwa minhu. Jadi yang tidak ditolak, ya mohon maaf, yang ditolak bukan semata-mata man ahdatsa saja, tapi juga ma laisa minhu. Paham gak ini? Paham gak?
Yang tidak paham insya Allah akan paham. Jadi intinya hal baru tidak semata-mata baru lalu ditolak oleh agama, tapi yang ditolak adalah yang baru tapi tidak ada dasarnya di dalam agama Islam. Seperti kembali ke contoh buah jeruk itu, kalau ada yang menawarkan apalah misalnya ya, khamr atau apalah, minuman-minuman keras, itu nggak ada hubungannya dengan jeruk, nggak ada hubungannya dengan yang ditanam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau masih buah jeruk, masih jus jeruk, masih selai jeruk, masih vitamin atau masih apa namanya, vitamin C yang dicelupin itu, CDR ya, maka itu masih ada dasarnya dari bibit atau dasar yang ditanam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga ada yang nanya bagus, yaitu apa sebab wurudnya. Tadi pagi sempat saya cari, memang yang hadis kullu bid'atin dhalalah, hadir yang nanya? Mana dia yang nanya? Bagus. Memang kullu bid'atin dhalalah itu tidak disebutkan ada sebab wurudnya, hanya memang Nabi sampaikan itu di saat khutbah, di pembukaan khutbah. Tapi sebab kalau hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, memang ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya atau sebab urutnya? Waktu itu di saat itu banyak orang kemiskinan, kelaparan. Akhirnya Nabi menyerukan untuk orang-orang kaya untuk bersedekah karena banyak kelaparan, banyak lagi musim paceklik lah. Akhirnya ada yang membawa berkarung-karung perak untuk disedekahkan. Begitu Nabi melihat itu, maka Nabi pun memujinya dengan hadis tadi. Barang siapa membuat sunnah hasanah maka dapat pahalanya dan pahala. Maksudnya Nabi ingin memotivasi yang lain, ayo ikuti itu. Apa kata orang Wahabi melihat sebab wurud ini? Tuh kan katanya ini kata mereka. Berarti maksud hadis itu menghidupkan sunnah Nabi yang sudah Nabi ajarkan, itu yang dihidupkan. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, maka dialah yang dapat pahala, dan orang-orang yang pahala orang-orang yang meneruskan sunnah itu sampai kiamat mengalir terus kepadanya. Nah, kita jawab dengan apa kaidah yang kita sebut kemarin, al-ibratu bi umumin nassi la bi khususis sabab. Bahwa bukan sebabnya yang kita ambil tapi umum nasnya, tidak bergantung pada sebabnya. Itu kaidah dalam fikih. Memang seperti itu. Jangan mentang-mentang sebabnya begitu jadi harus dikaitkan dengan sebab itu saja. Tidak mesti. Lagi pula yang dilakukan oleh sahabat itu hal baru sebenarnya. Tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi mungkin uang, apalah gitu beberapa. Tapi sahabat itu berkarung-karung perak. Itu baru. Itu baru sebenarnya. Tetapi walaupun baru, ada dasarnya dari syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebenarnya termasuk baru. Dan lagi pula, semua hal baru yang dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman itu juga sama dengan yang tadi. Kelihatannya saja baru, tapi pada hakikatnya ada dasarnya dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita hiziban. Ayo kumpul kita hiziban. Misalnya. Itu kan baru secara zahir. Tetapi secara batin itu sunnah Nabi. Karena Nabi mengajarkan kita banyak-banyak berdoa. Di dalam Al-Quran juga ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Maka membaca hizib adalah menghidupkan sunnah Nabi sebenarnya. Selain memang juga menghidupkan sunnah Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Di mana kita pasang lagi nih?
Iya, sudah di sini aja. Ini kayak apa namanya, konferensi pers tentang bid'ah. Maksud saya apa? Maksudnya begini. Walaupun dibilang kalau mereka kan membeda-bedakan, ini sunnah Nabi, ini sunnah. Sebenarnya sunnah khulafa, sunnah ulama, sunnah siapapun yang hasanah itu sebenarnya juga sinkron dia, paralel dia. Semuanya adalah tidak jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnatan hasanah yang ditradisikan atau digagas oleh para ulama belakangan, para ulama yang mutaakhirin, itu hakikatnya semata-mata untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo misalnya melontar di saat doa pusaka waktu di Medan Hulta atau di pengajian-pengajian. Ayo kan? Itu juga baru. Tetapi walaupun itu sunnatan hasanah al-maghfurlah Maulana Syekh, hakikatnya sunnatan hasanah yang digagas oleh beliau itu tidak jauh dari menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran beliau untuk banyak bersedekah. Teknis saja. Begitu juga yang lain-lain. Jadi jangan dipersempit.